Bab 116, Akasha, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Nina tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berkedip tanpa berkata-kata. Hal yang sama berlaku untuk Gerhard. Dia tanpa sadar mengusap perutnya yang sangat mengecil saat dia menatap putranya, yang telah dipertemukan kembali dengannya setelah beberapa bulan absen. Namun, terlepas dari reuni mereka, Gerhard tidak bisa membiarkan dirinya menangis bahagia. Eugene sekarang sudah dewasa dan Gerhard sangat sadar bahwa putranya tidak bisa lagi diperlakukan sebagai anak-anak. Gerhard dengan ragu-ragu berkata, tidak kusangka aku akan hidup untuk melihat hari di mana kamu benar-benar akan mengambil elf sebagai budakmu. Nina tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasakan hal yang sama dengan Gerhard. Dia tidak pernah berpikir bahwa, sepanjang hidupnya, hari akan tiba ketika dia harus melatih beberapa elf. Apakah mereka benar-benar berniat untuk melayani sebagai pelayan lampiran? Tanya Nina ragu. Mereka tidak ingin bekerja untuk rumah utama, jelas Eugene. Sudah ada cukup pelayan untuk semua kebutuhan lampiran. Pertama-tama, satu-satunya yang tinggal di sini adalah Eugene dan Gerhard. Dan bahkan saat itu, Eugene jauh dari perkebunan utama hampir sepanjang waktu, jadi Gerhard sebenarnya biasanya tinggal di pavilion sendirian. Meskipun ada banyak hal yang bisa Nina ajarkan kepada mereka, dia harus bertanya-tanya kapan tepatnya mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan hal-hal itu, tapi mau bagaimana lagi? Karena Eugene sudah mengatakan bahwa dia akan menerima mereka sebagai pelayannya, Nina merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukan perlawanan. Eugene dengan canggung memulai, ya, aku tahu agak tidak bijaksana bagiku untuk mengatakan ini setelah kembali dari beberapa bulan jauh dari rumah, tapi kamu berencana pergi ke tempat lain lagi? Gerhard bertanya dengan mendengus marah. Ada masalah yang sangat penting yang harus saya tangani, jelas Eugene. Aku harus kembali ke Arod sebentar. Tetap saja, setidaknya kali ini kamu memberitahu kami sebelumnya. Ayah, apakah kamu benar-benar masih kesal dengan itu? Siapa yang kesal, bocah? Anda hanya melesat kemanapun Anda mau, jadi apa yang membuat saya kesal? Gerhard menanggapi dengan sinis. Sangat disayangkan bahwa Eugene telah pergi tepat setelah kembali dari Kastil Singa Hitam, bahkan tanpa sepatah kata pun untuk Gerhard, tetapi untuk berpikir bahwa dia benar-benar menyelinap ke Samar, yang dikabarkan sangat berbahaya. Eugene mencoba menenangkan ayahnya. Bukannya aku pergi ke suatu tempat yang berbahaya kali ini, dan aku juga tidak ingin berbohong padamu. Mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama sebelum saya selesai dan dalam perjalanan kembali. Petik 2. Gerhard mendorongnya dengan batuk. Dan setelah aku kembali, aku akan tinggal di sini dengan tenang untuk sementara waktu tanpa pergi ke tempat lain, janji Eugene. Gerhard akhirnya mengalah. Tidak perlu sejauh itu. Hanya saja sebagai ayah kandungmu, aku masih harus menunjukkan perhatian pada putraku satu-satunya. Orang tua mana di dunia ini yang akan merasa senang mendengar anak-anak mereka terlibat dalam urusan berbahaya seperti itu? Aku yakin akan ada beberapa, bantah Eugene. Gerhard mendengus. Ya, mungkin begitu, tapi aku bukan orang seperti itu. Eugene, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ayah Anda adalah seseorang yang akan senang mendengar tentang anaknya yang menghadapi bahaya dan kemalangan? Tentu saja tidak, jawab Eugene segera. Sebagai putramu, aku tahu lebih baik daripada siapapun betapa ayahku peduli padaku dan ingin menunjukkan cintanya kepadaku. Mendengar kata-kata ini, bibir Gerhard berkedut dengan senyuman yang tertahan. Eugene melanjutkan, karena itu, saya berjanji bahwa saya juga akan lebih berhati-hati, sehingga Anda tidak perlu merasa terlalu khawatir atau sedih, ayah. Aku berterima kasih atas kata-kata itu, tapi jangan biarkan dirimu merasa terlalu terkekang karena pertimbangan yang tidak perlu untukku, kata Gerhard sambil sepenuhnya mengendurkan ekspresi tegas dan menepuk bahu Eugene. Lagi pula, kamu sudah mengadakan upacara pendewasaan di Kastil Singa Hitam. Anda bukan lagi anak kecil, sebaliknya, Anda adalah orang dewasa yang perlu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Setelah komentar ini, kuliah yang agak panjang diikuti. Eugene tidak merasa perlu menyela Gerhard saat dia mengomel, malah menjawab semua pertanyaannya dengan kalimat lengkap sambil mendengarkan dengan seksama sampai akhir. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan benar-benar terus mendengarkannya dengan sabar sampai akhir, kata Christina setelahnya saat dia mengikuti Eugene keluar, merasa cukup terkejut bahwa Eugene memiliki sisi seperti itu padanya. Menurutmu apa yang akan aku lakukan daripada mendengarkan dengan sabar? Apakah Anda pikir saya hanya akan membentaknya untuk tutup mulut? Eugene bertanya dengan sinis. Meskipun saya tidak berpikir Anda akan sejauh itu, saya berharap Anda mencoba dan menggunakan pilihan kata yang lebih sopan untuk memotong pembicaraan, jawab Christina. Sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa aku semacam bajingan yang tidak sopan, komentar Eugene. Christina membantahnya, tidak sama sekali. Hanya saja, dari apa yang saya lihat tentang Anda sejauh ini, Sir Eugene sepertinya bukan tipe orang yang dengan rendah hati mendengarkan omelan sok seperti itu. Sepertinya Anda telah melihat melalui saya. Kamu benar. Aku benci kepura-puraan dan aku juga benci ketika orang mengomeliku saat mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan, tapi itu juga tergantung pada siapa yang mengomel, gerutu Eugene sambil mengangkat bahu.
Bagaimanapun, ayah kandungku sendiri hanya mengatakan kata-kata ini kepadaku karena dia mengkhawatirkanku, putra satu-satunya. Christina bertanya, jika itu masalahnya, bukankah seharusnya kamu memberitahunya tentang melakukan perjalanan yang berbahaya sejak awal? Eugene membalas, jadi bagaimana jika aku memberitahunya? Begitu dia tahu alasan saya untuk pergi, apakah dia tidak akan terlalu khawatir? Tidak mungkin seperti itu, ayahku, yah, dia orang yang sangat berempati. Ketika saya masih muda, ada banyak waktu dia menangis. Ketuk-ketuk. Kata-kata lucu Sienna tiba-tiba bergema di dalam kepalanya. Betul sekali, Eugene mengira itu aneh. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai Hamel, dia tidak meneteskan air mata hampir sepanjang hidupnya. Bahkan ketika itu menjadi cukup menyakitkan sehingga dia lebih baik mati, tepat sebelum akhir hidupnya, dia menolak untuk menangis. Aku bertanya-tanya mengapa tubuhku ini sangat mudah menangis. Seperti yang diharapkan, Darah benar-benar tahu. Eugene terlambat menyalahkan Gen Gerhardt atas fakta bahwa dia telah menangis beberapa kali sejak dia bereinkarnasi. Bagaimanapun, karena aku tahu bahwa ini semua demi aku, sebagai putranya, setidaknya aku harus berpura-pura mendengarkan ayahku. Saya mungkin tidak bisa hidup saat mengikuti sarannya, tetapi ketika dia memberikannya, saya setidaknya harus mengatakan, ya, sambil berpura-pura mendengarkan, pungkas Eugene. Tanpa sadar, Christina menjawab, begitukah? Eugene tidak berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Menurut akal sehat Eugene sendiri, dia merasa bahwa ini adalah kecenderungan yang cukup alami. Sebenarnya, di mana di dunia ini Anda akan menemukan seorang putra yang dengan setia mengikuti semua nasihat orang tuanya. Meski begitu, itu hanya tepat untuk menunjukkan semacam penegasan positif dari perawatan orang tua mereka. Namun, reaksi Christina sedikit mengkhawatirkan. Dia hanya menatap Eugene, bibirnya terkatup rapat, dengan ekspresi yang sedikit kaku. Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? Eugene dengan ragu bertanya. Tidak sama sekali, jawab Christina. Tapi ekspresimu membuatku merasa seperti kamu mungkin memikirkan itu, bantah Eugene. Sudut mulut Signard berkedut saat Eugene berbicara. Jika mereka sendirian, Signard pasti akan menggodanya, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Ada elf lain, dan ada juga Christina. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, aku ditinggalkan oleh orang tua kandungku saat aku masih bayi. Setelah itu, saya dibesarkan di sebuah biara sampai saya berusia 10 tahun, ketika saya diadopsi oleh Kardinal Rogeris dan dibesarkan sebagai putri angkatnya. Alhasil, saya tidak pernah merasakan hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya, ungkap Christina. Meskipun Eugene merasa bahwa dia tidak mengatakan apapun yang benar-benar perlu dialami untuk benar-benar dipahami, dia memutuskan untuk tidak mengatakan ini dengan keras. Ada keadaan tertentu yang tidak seorang pun benar-benar senang membicarakannya dengan orang lain. Saya merasa hubungan antara Anda dan saya belum cukup dalam bagi saya untuk bersedia berbagi cerita seperti itu. Christina telah menarik garis yang jelas di antara mereka saat dia mengatakan ini dengan senyum bengkok. Eugene tidak punya keinginan untuk dengan sengaja melewati batas ini, pohon dunia menginginkan tempat yang lebih dalam, lebih padat, dan lebih hidup. Christina mengubah topik pembicaraan. Kapan kamu berencana berangkat ke Arot? Sekarang, jawab Eugene. Lalu kenapa kami kembali ke kamarmu? Christina bertanya, bingung. Karena aku perlu berbicara denganmu, kata Eugene sambil menjatuhkan diri di sofa. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia kembali ke ruangan ini. Sebelum itu, dia telah pergi dari ruangan ini selama beberapa tahun. Meski begitu, itu tidak terasa asing baginya. Aku akan pergi ke Arot sendirian, kata Eugene. Christina hanya menatap Eugene tanpa menjawab apapun. Eugene tidak menghindari tatapan ini dan hanya menunjuk ke sofa di seberangnya. Akhirnya, Christina berkata, aku seharusnya sudah memberitahumu ini sebelumnya, Sir Eugene. Sebagai Saint of Light, aku harus menemani pahlawan. Seseorang membocorkan informasi tentang kamu dan aku, sela Eugene. Itu tidak mungkin Paus atau Kardinal Rogeris, desak Christina. Bukankah aku sudah mengatakan itu padamu sebelumnya? Mereka berdua tidak ingin aku mati untuk hal seperti ini. Sekali lagi, Eugene berbicara kepadanya, mereka bisa saja berubah pikiran. Atau bisa saja orang lain yang terhubung dengan mereka yang menumpahkan informasi tersebut. Mungkin itu masalahnya, tapi mau tak mau aku tersinggung karena kamu masih bersikeras mencurigai Kekaisaran Suci. Informasi itu mungkin juga bocor dari klan Leonhardt, Christina menyampaikan kecurigaannya. Itu benar, Eugene setuju. Saya juga mewaspadai itu. Itu sebabnya, untuk saat ini, saya perlu memantau situasinya. Jika itu adalah klan Hati Singa, maka ketua dewan mungkin mencoba memainkan tangannya sekali lagi karena dia tidak bisa mentolerir keberadaanku. Lalu, ketika langkahnya gagal, aku bisa mengambil tindakan. Christina diam-diam memproses ini. Kekaisaran Suci mungkin benar-benar tidak bersalah dalam semua ini. Dalam hal ini saya tidak ingin Anda terlibat dalam hal ini. Jelas Eugene, mana di Leyland pada akhirnya akan habis. Itulah mengapa Leyland Leonhardt berada di bawah manajemen yang ketat. Christina diam-diam menatap Eugene. Dia kemudian menggosok pipinya yang kaku dengan tangannya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Konten iklan. Dengan senyumnya yang biasa kembali di wajahnya, Christina angkat bicara, Tuan Eugene.
Apa? Eugene bertanya. Christina menuduh, mungkinkah kamu curiga padaku? Aku tidak, Eugene memberikan tanggapan jujurnya. Barang ingin membunuh kita berdua, kau dan aku sama. Padahal, iya, dia mungkin baru saja mengatakan itu dan mungkin dia hanya ingin membunuhku. Christina tetap diam saat Eugene melanjutkan. Namun, apakah saya perlu mencurigai Anda? Apa alasanmu untuk bercinta denganku seperti ini? Iya, Anda mungkin punya alasan, tetapi apakah Anda benar-benar menggunakan metode yang rumit untuk melakukannya? Eugene menunjukkan, kamu menemaniku ke wilayah Elf, dan kamu juga melihat Lady Sienna saat kami berada di sana. Sebelum itu, Anda bepergian dengan saya sepanjang waktu. Dan ketika saya terbaring di tempat tidur selama beberapa hari, Anda bahkan merawat saya. Jadi itu sebabnya kamu tidak curiga padaku. Christina akhirnya bertanya. Apa? Apa kau ingin aku mencurigaimu? Apakah Anda benar-benar tidak mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa saya mempercayai Anda? Eugene bertanya dengan sinis. Tidak sama sekali, kata Christina sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Hanya saja, itu mengejutkanku. Kamu benar-benar terkejut dengan hal-hal aneh, ejek Eugene. Bagaimanapun, aku akan pergi ke Arot sendirian. Bahkan jika Anda dengan keras kepala bersikeras mengikuti saya tidak akan membiarkan Anda ikut dengan saya. Petik 2. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk tinggal di sini dan menunggu Anda kembali, Tuan Eugene? Christina bertanya dengan enggan. Tidak, kata Eugene sambil mencondongkan tubuh ke depan untuk mengintip Christina dari dekat. Aku tidak terbiasa dengan keadaan kekaisaran suci. Ini juga sulit bagi saya untuk menggali hal-hal seperti itu. Namun, Anda harus menemukannya lebih mudah daripada saya. Petik 2. Haha, Christina tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Memang, sepertinya Sir Eugene benar-benar mempercayaiku. Christina tidak cukup bodoh untuk menerima begitu saja apa yang didengarnya. Dia mengerti bahwa Eugene sedang menggambar garis di pasir. Tanpa dia melewati batas itu untuk bertemu dengannya, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan penuh satu sama lain. Pada akhirnya, dia memintanya untuk memilih dengan hati-hati. Akankah dia tetap menjadi orang suci yang kesetiaannya menjadi milik kekaisaran suci? Atau akankah dia mengikuti wahyu Tuhannya dan benar-benar menemani sang pahlawan? Mungkin sulit bagi saya untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan Sir Eugene, Christina memperingatkan. Aku tidak berharap banyak, Eugene meyakinkannya. Jika itu masalahnya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda yang rendah, kata Christina, lalu dia menarik pena dan beberapa kertas yang telah disisihkan di meja terdekat. Mukjizat dilakukan oleh Dewa Cahaya sendiri, tetapi setiap mukjizat memiliki cahaya. Petik 2. Begitu dia selesai menulis, Eugene membaca kertas yang diberikan padanya dan bertanya, Rohana Sales. Siapa ini? Dia adalah teman yang saya buat ketika saya masih tinggal di biara, jelas Christina. Eugene memeriksa ulang nama yang tertulis di kertas dan alamat yang diberikan di bawahnya. Christina melanjutkan, pada akhirnya, saya dibawa pergi oleh Kardinal Rogeris sementara Rohana tetap berada di biara. Bahkan setelah itu, kami terus bertukar surat, dan kami juga bertemu beberapa kali sejak itu untuk menghabiskan waktu bersama. Jadi maksudmu kita bisa mempercayainya? Eugene dikonfirmasi. Iya, saya akan menghubungi Anda melalui dia, dan saya akan mencoba mengirimi Anda surat setidaknya sebulan sekali. Bagaimana jika sebuah surat tidak sampai padaku dalam waktu 1 bulan? Itu tidak akan pernah terjadi, jawab Christina sambil menyeringai. Kembali di Arot, pemandangan kerajaan sihir ini terasa lebih akrab dan ramah bagi Eugene daripada Gidol, kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Yah, masuk akal. Sejak saya diadopsi ke dalam keluarga utama, saya tidak pernah kembali ke Gidol. Dalam bingkai besar Kekaisaran Kil, tempat kelahiran Eugene, Gidol, cukup jauh di pedesaan yang bisa dikunjungi. Itu memiliki ladang, gunung, sawah, dan tidak banyak lagi. Ada sebuah kota di sana, tapi terus terang, itu adalah kota terbelakang yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan kota perdagangan kumuh yang ditemukan di Samar. Sama seperti ketika Eugene pertama kali datang ke Pentagon 3 tahun lalu, salah satu pemandu mendatanginya. Apakah kamu seorang turis? Selamat datang di Pentagon, ibu kota Aro. Saat dia berbicara, pemandu itu tiba-tiba menghilang, matanya melebar membentuk lingkaran. Dia mengenali Eugene dari rambut abu-abunya dan jubah berbulu yang melilit tubuhnya. Tidak ada alasan mengapa dia juga tidak bisa mengenalinya. Eugene baru meninggalkan Arot beberapa bulan yang lalu. Pemandu itu ternganga saat dia berpikir, ini Eugene Leonhardt. Jika Anda ingin bekerja sebagai pemandu di Arot, Anda perlu mengetahui semua cerita yang terjadi di sekitar kota, terutama cerita aneh yang pasti akan menyenangkan telinga para wisatawan. Kisah-kisah yang tersebar tentang Eugene sangat berat sehingga sepertinya mereka tidak akan pernah jatuh ke dalam kategori sepele. Eugene adalah keturunan seorang pahlawan besar. Adopsinya ke dalam keluarga utama adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk klan Leonhardt yang bergengsi. Meskipun dia bukan pewaris langsung, keterampilannya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mempertanyakan haknya untuk bersaing memperebutkan kursi patriark berikutnya. Sejak usia 13 tahun, Eugene telah berhasil mengungguli anak-anak garis lurus dengan bakatnya dalam seni bela diri. Lebih buruk lagi,
itu bukan hanya seni bela diri, dia adalah seorang jenius yang lahir dengan bakat sihir juga. Eugene terkenal sebagai anak takdir, seseorang yang telah menjadi penyihir termuda yang pernah mendapatkan izin masuk ke perpustakaan kerajaan, Akron. Dia bahkan telah menjadi murid dari Master Menara Merah, Lovelian Sophis. Menurut rumor, pada saat Eugene berusia 19 tahun, dia sudah mencapai lingkaran kelima. Semua ini saja sudah cukup untuk membuat para turis terpikat. Dengan menaburkan sedikit bumbu di atasnya dan memberitahu mereka tentang kerusuhan di Bolero Street juga, para wisatawan akan dengan senang hati membuka dompet mereka dan memberi tip kepada pemandu. Tuan Eugene, tolong izinkan saya mendapat kehormatan untuk mengawal Anda. Semua pemandu yang terkejut berlari mendekat. Tentu saja, mereka tidak hanya menginginkan kehormatan mengawal Eugene yang terkenal. Pemandu di sana berharap, setelah dipekerjakan oleh Eugene, mereka akan mendapatkan cerita unik untuk diri mereka sendiri yang bisa mereka gunakan untuk menghibur para wisatawan. Lagi pula, bukankah pemandu yang menempel pada Eugene Leonhardt ketika dia pertama kali tiba di Pentagon baru-baru ini membeli sebuah gedung di ibu kota? Kisah suksesnya berhasil mengobarkan harapan semua pemandu. Ada apa dengan para bajingan ini? Eugene berpikir pada dirinya sendiri. Dia telah berharap bahwa mereka akan tahu tempat mereka dan menjaga jarak. Fakta bahwa mereka malah berlari ke arahnya dengan mata berputar gila-gilaan hanyalah sakit kepala. Terkejut, Eugene melompat dari tanah dan terbang ke udara. Tuan Eugene, tolong naik keretaku. Aku akan memastikan untuk mengantarmu ke tujuanmu dengan nyaman. Bahkan para kusir kereta udara pun melontarkan lemparan mereka ke arahnya. Salah satu petugas stasiun memanggilnya, Tuan Eugene. Dilarang menggunakan sihir terbang di langit di atas Pentagon tanpa izin. Kamu harus menggunakan kereta udara dan stasiun terapung. Eugene sudah sangat menyadari fakta ini. Karena ada terlalu banyak penyihir di kerajaan sihir ini, jika semua penyihir ini menggunakan sihir semacam itu untuk memuaskan kenyamanan mereka sendiri, tatanan kota akan segera menjadi berantakan. Oleh karena itu, sihir terbang dan mantra transportasi spasial pribadi, seperti Blink, dilarang di Pentagon. Hanya penyihir peringkat tertinggi di Arot, termasuk Master Menara, yang diizinkan untuk menggunakan kemudahan seperti itu. Yah, kurasa aku akan membayar dendanya saja, gumam Eugene pada dirinya sendiri. Eugene tidak terlalu memikirkan penalti. Bahkan jika dia dipaksa untuk membayar denda yang sangat besar, Eugene memiliki banyak uang untuk disisihkan. Tapi itu tidak mungkin bahwa dia bahkan akan dikenakan denda. Master Eugene saat ini adalah Master Menara Merah Lovelain, selain itu, dia juga berhubungan dekat dengan beberapa penyihir tingkat tinggi Arot. Atau jika saya tidak ingin membayar denda apapun, saya bisa meminta bantuan putra mahkota Honein. Tidak, setelah dipikir-pikir, akan sedikit memalukan untuk membuat permintaan putra mahkota seperti itu. Bagaimana jika saya menggunakan nama komandan penyihir pengadilan sebagai alasan? Faktanya, sebenarnya agak lucu terjebak pada pemikiran sepele seperti itu. Karena tugas yang Eugene lakukan saat ini akan menjadi peristiwa yang sangat besar, sehingga terbang di atas ibu kota bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Eugene bahkan belum menghubungi Lovelian sebelumnya untuk memberitahunya bahwa dia akan kembali ke Arot. Dia merasa sedikit bersalah karena tidak melakukannya. Namun, itu tidak bisa dihindari. Untuk Eugene, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Lovelian benar-benar akan memberinya izin dan mendukungnya dalam apa yang ingin dia lakukan, atau jika mungkin, sebagai Master Menara Merah yang terikat pada Arot, Lovelian mungkin memutuskan untuk mencegah tindakan Eugene. Meskipun aku merasa dia mungkin akan memberikan izinnya, pikir Eugene penuh harap. Lovelian tulus memperlakukan Sienna sebagai Grandmasternya. Tapi jika aku tidak perlu meminta izin padanya, aku mungkin membuat Lovelian dalam masalah nanti, Eugene meyakinkan dirinya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba dan melakukan usahanya terlebih dahulu. Eugene berhenti di udara dan melihat ke bawah. Di kejauhan, dia bisa melihat istana kerajaan Arot, Abram, mengambang di danau. Tepat di bawah kastil adalah perpustakaan kerajaan, Akron. Eugene menyeringai dan terbang ke bawah. Salah satu harta Arot, tongkat sihir tertentu, disimpan di Akron. Dibuat menggunakan seluruh hati naga, tongkat sihir ini telah digunakan oleh Sienna sendiri. Eugene ada di sini untuk Akasha.